Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. Amma ba'd, yang sama-sama kita hormati dan muliakan Ummuna Al-Mujahidah Hajjah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid selaku Rais Am Dewan Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Wathon. Ummuna memang tidak hadir di hadapan kita, tapi yang selalu mengatakan bahwa hati dan jiwa beliau hadir bersama cintanya di hadapan kita semua. Karena itu tiang ingin sampaikan salam Ummuna kepada Pelungguh Senamian. Salam dari seseorang yang sangat mencintai Pelungguh Senamian. Tahu Pelungguh makna cinta? Kini kata ahli hikmah, para sufi mengatakan begini adik-adik tentang cinta itu. Apalin ya. Lau dafantum halawatal Selamat datang Tuan Guru. Kita ulangi ya. Kita lanjutkan maksud saya. Sudah siap-siap catat? Ini ada santriwan santriwati. Lau dafantum halawatal waslah la'arartum lamarartum la'arabtum. Sudah? La'arabtum mararatal qati'ah. Jika engkau tahu manisnya pertemuan kasih sayang, jika engkau telah merasakan manisnya pertemuan kasih sayang, kalau orang sufi ini maksudnya bersama Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi bagi anak muda untuk kekasihnya, cuit-cuit. Maka kalian tentunya juga akan tahu rasa pahitnya perpisahan jika kalian berpisah. Itu katanya. Karena itu jangan pernah sekali-kali berpisah dengan kasih sayang Tuhan kalau kalian sudah masuk. Nah, Ummuna yang selalu dekat dengan kita, rasa kasih sayangnya itu selama ini sangat dekat dengan kita. Jiwa dan raganya seolah-olah menyatu dengan seluruh warga NW, warga Nahdlatul Wathon. Itu Ummuna.
Coba kita bayangkan betapa sedihnya Ummuna ketika tidak hadir dalam pengajian kita seperti ini. Itu Ummuna. Jadi kasih sayang beliau itu kepada kita sampai mengalahkan kesedihan semuanya. Karena itu beliau tadinya mau ikut di setiap pengajian, ketika ditanyakan ikut-ikut, tapi ketika mau jalan kok capek rasa saya. Itu Ummuna. Akhirnya beliau mengatakan setiap panggil tiang, lalu kebetulan Ummuna manggil tiang lalu. Padahal lalu itu bukan nama, nggih? Lalu itu nama atau bukan? Bukan. Lalu itu gelar. Nggih? Jadi kalau ada temannya namanya lalu, lale, bayi, jangan dipanggil bayi, jangan dipanggil lalu. Ya? Tapi Ummuna manggil saya seperti itu. Ya, jadi nanti kalau ketemu dengan saya jangan panggil lalu, jangan ya. Nah, nanti dikira panggil lalu lintas. Lalu kata Ummuna, kalau ada pengajian, ada masyarakat sana, kasih tahu mereka semua bahwa saya sangat mencintainya, saya ingin hadir. Karena itu tolong sampaikan salam saya. Nah, adik-adik sudah bisa menjawab salam dari orang lain? Sudah bisa belum? Kan ada bedanya sedikit. Kalau saya salam jawabnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tapi kalau ada salam dari orang lain bagaimana jawabnya adik-adik? Wa'alaika wa'alaihas salam warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita tes dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini juga ibu-ibu, bapak-bapak, nggih. Kalau ada yang ngirim salam kepada pelunggu, jawabnya alaika. Kalau perempuan yang ngirim salam, kalau ibu-ibu yang ngirim salam, salamnya ibu coh. Sarnya ini sama pelunggu, Bu. Jawabnya alaiki wa alaihassalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu nggih? Amna perempuan alaiki, atau laki-laki dan perempuan boleh waalaikum. Nah, ini mungkin lebih gampang ibu-ibu nggih? Bapak-bapak juga nggih? Jadi kalau ada orang ngirim salam kepada pelunggu, misalnya salam Pak Abidin lek pelunggu. Misalnya pelunggu jawab alaikum wa alaihissalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih bapak-bapak nggih? Nah, sekarang ini salam dari Ummuna. Yang ingin jawaban pelunggu serempak, karena ini salam artinya doa kesejahteraan untuk kita dari seorang Ummuna. Kalau tiang sekarang ditanya siapa Ummuna itu, tiang katakan Ummuna itu wali paling tinggi. Tiang sering bersama Ummuna kemana-mana ribuan kilo. Nabi yang dikerjakan selama ribuan kilo berjalan hanya wirid sambil doain pelunggu senamian, mudahan selamat dengan NW ini. Gitu Ummuna sambil wirid sepanjang jalan. Nah, sekarang beliau ngirim salam. Salam itu artinya semoga keselamatan dan kesejahteraan bagi kalian semua. Itu artinya. Itu doa dari Ummuna. Sejahtera itu artinya aman, damai, kaya, raya, dunia, akhir. Yang sampaikan salam Ummuna dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaika wa'alaihassalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ummuna memang pejuang yang sangat tangguh. Beliau berjalan bukan dengan fisiknya, tetapi dengan motivasinya. Seorang perempuan seperti Ummuna sudah usia 60-an waktu itu, sekarang sudah 70-an, masih umur 65 lah atau 67 saat itu, yang berjalan sama Ummuna ke Sulawesi. Itu namanya turun kita di desa, sampai lupa yang nama kotanya itu ya.
Dari sini kita naik pesawat turun di Surabaya, istirahat 6 jam, nunggu pesawat nggak harus sabar, transit. Yang namanya nunggu itu ndak enak adik-adik, ya. Mungkin ada ibu-ibu yang pernah dilamar oleh pacarnya, tiba-tiba pacarnya tugas ke Kalimantan, nunggu sampai selesai tugasnya, masya Allah susah. Nggih ibu-ibu nggih, susah. Nah ini kita nunggu pesawat, datang nggak pesawat nih, datang nggak pesawat ini. Pengajian sudah terjadwal di sana. Begitu 6 jam kadang-kadang datang pesawatnya, nyampe di Luwuk, namanya Luwuk, di Luwuk Binggai nama airportnya. Jadi terbang kita dari Lombok, istirahat di Surabaya, dari Surabaya terbang ke Makassar, istirahat lagi di Makassar, dari Makassar terbang lagi, pakai pesawat etek, pesawat kecil Bapak Ibu. Itu sampai kita di airport Luwuk Binggai, itu sudah 1 hari full, Ummuna jalan dengan tenang. Kita sudah mulai resah. Yang gak lapar rasanya lapar, yang gak haus rasanya dahaga. Masya Allah tabarakallah. Gitu kita perjalanan. Dari Luwuk Binggai itu kita biasanya langsung menuju kabupaten namanya Parigi Motong. Jaraknya 400 Masya Allah tabarakallah. Kalau dari Narmada ke Mataram 400 kilo itu berapa kali Narmada Mataram berapa? 10 kilo. Artinya kalau 440 kali kita bolak-balik Narmada ke Mataram. Nggih? Pernah pelunggu 40 kali nyobaan 1 hari ke Mataram? Belum ada. Nggih? Jadi kita keliling Lombok itu. Keliling Lombok aja paling cuma 120 kilo. Sudah habis 10 Lombok pelunggu kelilingi. Itu pun Bapak Ibu nggih, kadang-kadang kita lewat dulu. Kita lewat Palu. Lewat Palu itu perjalanan 2 jam. Pengajian lah kita di Palu biasanya. Palu itu nama kota nggih, bukan Palu Hammer. Palu. Pengajian di sana. Lantas kita pergi lagi nanti ke Parigi Motong itu, kalau kita lewat Palu itu perjalanannya kurang lebih 1 hari 1 malam plus setengah hari. Oke? Nah, biasanya dari situ kita langsung jalan lagi kurang lebih 1 hari. Biasanya nyampe kita tanggal jam 3 pagi itu ke Donggala namanya. Donggala, pinggir pantai Bapak Ibu. Kalau zaman dulu ayah saya suka beli sarung Donggala namanya. Ternyata sarung Donggala itu berasal dari sana. Donggala. Kita ngaji lagi di situ. Itu sudah 1 hari perjalanan. Nanti dari Donggala kita pergi ke Parigi Motong, itu kurang lebih juga nanti nyampenya 2 jam 12 malam. Jadi sopirnya itu biasanya KO di tengah jalan. Akhirnya kita yang masih muda yang nyopir. Masih muda dulu. Masih muda dulu ya. Kalau sekarang udah tua. Tapi tua-tuanya ya sudah tua. Gitu, perjalanan itu seperti itu. Ummuna masih tenang-tenang saja. Di setiap tempat beliau di Donggala pengajian, sambutan. Nah kita kadang-kadang Ummuna sambutan, kita curi-curi waktu. Pulang kita tidur ke tempat jamaah. Gitu aja masih kelihatan lebih capek kita Bapak Ibu. Perjuangan Ummuna seperti itu. Sampai Parigi Motong biasanya sudah jam 12 siang, kita nggak istirahat, langsung pengajian seperti ini. Pengajian seperti ini. Biasanya Tuan Guru Zaini kalau pengajian sambil gini-gini beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngantuk. Tapi karena perjuangan malu kita sama Ummuna, beliau segar. Demikian juga Tuan Guru Hanas Asri,
Tuan Guru nih yang lebih bajang lagi nih, Tuan Guru Mustamim Habibi sering dibawa. Tapi alhamdulillah, walaupun usianya lebih bajang dari tiang, ternyata staminanya lebih oke. Kuatan tiang. Jadi kalau ganti nyopir, yang nyopir tiang. Beliau kadang-kadang begitu sampai wah, KO duluan, belum ceramah sudah Ummuna. Sampai di sana Ummuna langsung pengajian lagi, dan biasanya sampai di sebuah kabupaten Ummuna langsung nanya kepada kita, soalnya tiang sekjennya waktu itu. Lalu tiang mi, coba peta Bupati Tono, gitu. Peta Bupati Tono, sang nara waktuna milih bedait si ita. Ini tugas tiang sebagai sekjen. Biasanya kita cari kader-kader di sana, ngirim salam ke bupati. Tapi kalau Ummuna yang nyuruh kita, masya Allah tabarakallah, jarang bupati yang nolak ketemu sama Ummuna. Allah Akbar. Makanya tiang still yakin aja, percaya diri aja, percaya diri. Temu sama bupati, mau ketemu. Kapan? Katanya bupatinya sibuk, jam 8 mau pergi ke Jakarta. Kalau gitu ketemunya habis subuh kita tunggu bupatinya. Pas selesai sholat subuh duduk kita, bupatinya masih mandi. Waktu itu Bupati Mamuju terus tunggu beliau keluar, Umi mohon maaf, sekarang ada sekda saya panggil ke sini. Kalau Umi mau bicara apa saja tolong sampaikan lewat sekda. Gitu Ummuna dihormati di luar daerah. Alhamdulillah di sini juga begitu. Bupati-bupati malah mau ketemu Ummuna. Ya, bupati yang mau ketemu Ummuna. Apalagi dulu bupati kita yang satu ini, Dr. Zaini Aroni. Beliau termasuk kekasih Ummuna juga. Beliau disayang sama Ummuna. Ya, ada acara-acara sedikit, kasih tahu Pak Zaini, kita ke Jakarta dulu. Saya masih muda waktu itu, muda beneran. Beliau sudah jadi pejabat tinggi. Jadi kalau kita mau ada urusan pendidikan, kita cari beliau, ketemu. Kadang ketemunya di lobi hotel. Kalau beliau sedang sibuk, maklum pejabat di Jakarta dulu ya. Itulah Ummuna, kehebatan Ummuna, tidak kenal lelah. Itulah makanya syekh di Arab Saudi memberi gelar kepada Ummuna dengan Al-Mujahidah. 1, 2, 3. Itu harus tahu. Jadi Al-Mujahidah itu artinya pejuang. Al-Mujahidah itu artinya pahlawan.